Oke, cek 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 suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke, kita mulai aja sambil nunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, di pagi hari ini kita laksanakan kuliah untuk mata kuliah transformasi digital. Cuma karena satu hal saya nggak bisa ke atas, jadi kita laksanakan secara daring. Tapi sebelum itu mari kita awali untuk membuka kelas kita dengan berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Oke, jadi karena ini pertemuan pertama juga mungkin nggak akan terlalu lama ya. Nanti saya akan menjelaskan kaitan dengan hal yang teman-teman harus perhatikan untuk perkuliahan mata kuliah ini. Ya, karena mungkin sedikit berbeda untuk pelaksanaan tugas ya dan lain-lain dibandingkan dengan mata kuliah yang lain. Terus selain itu juga mungkin ada sedikit eh, penjelasan kaitan dengan apa-apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester. Ya, ini berkaitan dengan rencana pembelajaran kita seperti apa, kemudian evaluasinya seperti apa, ya, dan eh, apa saja yang teman-teman harus penuhi gitu ya untuk mata kuliah ini agar bisa mendapatkan nilai minimum untuk kelulusan di mata kuliah ini. Oke, jadi yang pertama ini adalah mata kuliah umum. Jadi seluruh mahasiswa UNY, ya bayangkan ya. Jadi seluruh mahasiswa UNY mau di prodi apapun itu akan mendapatkan mata kuliah ini. Ya, mata kuliah transformasi digital. Kemudian mata kuliah ini harus lulus, ya. Kalau nggak lulus, ya harus diambil lagi. Oleh karena itu, saya nggak tahu di sini ada yang ngulang atau enggak ya. Tapi beberapa kelas saya yang saya ampu untuk transformasi digital, kadang masih ada beberapa mahasiswa yang mengulang begitu ya. Nah, terus karena ini mata kuliah umum, sehingga pelaksanaannya juga sudah ada semacam standar gitu ya dari koordinator dan itu berlaku di seluruh mata kuliah yang diajarkan di prodi apapun di UNY. Ya, jadi pastikan nanti yang pertama teman-teman sudah bisa mengakses course transformasi digital 2024 genap ya. Itu ada di Bismart. Jadi pastikan ini dulu. Kenapa? Karena semua materi maupun evaluasi minimum yang harus teman-teman kerjakan itu ada di sini. Ya, jadi pastikan sekali lagi teman-teman bisa mengakses Bismart. Nanti kalau belum masuk, belum bisa, silakan informasikan aja di grup. Nanti saya teruskan informasinya ke admin gitu ya. Karena ini yang mengelola untuk course ini itu admin. Jadi saya tidak bisa menambahkan mahasiswa, tidak bisa mengedit-ngedit hal-hal yang ada di course ini itu nggak bisa. Nah, jadi silakan nanti kalau memang belum bisa mengakses, sekali lagi sampaikan, nanti saya teruskan ke admin yang mengelola course ini. Terus untuk setiap minggunya, ya nanti silakan bisa diperhatikan. Setiap minggunya ini sudah ada 16 materi ya, jadi udah apa istilahnya ya, sudah tercetak atau sudah di plan gitu ya, sudah di plan. Ada 16 materi yang teman-teman harus penuhi dan di setiap minggunya itu di akhir selalu ada namanya evaluasi ya yang berbentuk kuis. Ya, ini contohnya di bab 1 pertemuan 1 gitu maksudnya ya. Nah, ini ada kuisnya. Terus juga ada misalnya kalau kita buka di pertemuan kedua di akhir ini juga ada evaluasi atau kuis. Sehingga pastikan teman-teman mengerjakan kuis ini. Kuis ini sifatnya mingguan ya, sudah ada tanggalnya, kapan di open, kapan di close. Saya tidak bisa mengedit kapan mengganti tanggalnya gitu ya. Mau dibuka lebih dulu nggak bisa, diakhiri lebih dulu juga nggak bisa. Ya, sehingga pastikan teman-teman mengerjakan kuis ini sesuai dengan waktunya. Ya, contoh untuk yang bab satu atau sorry pengantar pertemuan satu ya, pertemuan satu ini kuisnya mana kuisnya? Nah, diakses
hanya bisa pada tanggal 10 sampai 23. Sekarang tanggal 14 ya. Jadi masih ada waktu. Jadi silakan pastikan seluruh yang mengambil mata kuliah ini itu mengerjakan kuis di setiap minggunya sesuai dengan tanggal dan tutupnya dari kuis tersebut. Ya, karena mata kuliah ini berlangsung di UNY, ada yang hari Senin, ada yang Selasa gitu ya. Makanya kemudian dibuatnya 1 mingguan. Biasanya seperti itu. Ya, jadi kalau ada yang mau mengerjakan sebelum, karena ini kan hari Jumat ya, ya bisa jadi apa namanya mepet gitu ya. Nah, mau mengerjakannya hari Senin juga nggak ada masalah. Selama udah dibuka, selama bisa dikerjakan, silakan dikerjakan. Nah, kuisnya bentuknya seperti apa? Kuisnya itu bentuknya pilihan ganda. Ya, jadi pilihan ganda tinggal diklik aja. Ini sudah ada keterangannya ya, A, B, C, D atau E. Kalau nggak salah jumlahnya juga mungkin 10 atau kurang dari 10 ya, sekitar itu. Jadi silakan benar-benar bisa dikerjakan, jangan sampai ada yang terlewatkan untuk setiap minggunya. Nah, itu adalah hal-hal yang teman-teman harus pahami kaitan dengan evaluasi minimum di mata kuliah ini. Ya, sehingga nanti pastikan minggu depan atau setiap minggunya jangan lupa mengerjakan kuis, dan saya tidak tidak apa namanya tidak setiap saat akan mereminder gitu ya. Ayo mengerjakan kuis, atau siapa yang belum mengerjakan kuis kemudian saya ingatkan, enggak. Jadi silakan bisa mengecek sendiri-sendiri sehingga ini jadi tanggung jawab masing-masing. Atau kalau kalau teman-teman mau saling mengingatkan ya silakan, cuman saya tidak apa namanya ya tidak ngecek 1 minggu harus siapa aja yang belum mengerjakan gitu, enggak. Jadi silakan teman-teman bisa ngecek secara mandiri dan pastikan nanti akan terjawab seluruhnya hingga pertemuan 16. Terus di akhir dari mata kuliah ini ada UAS ya. Ini UAS biasanya dilaksanakan berbarengan ya. Seluruh mahasiswa UNY yang mengambil mata kuliah ini di semester ini itu UASnya berbarengan gitu maksudnya ya. Biasanya waktunya di hari Jumat terakhir di jadwal minggu kedua UAS. Ya biasanya UAS kan 2 minggu gitu ya. Nah pokoknya yang hari terakhir hari Jumat di minggu kedua diambil jamnya biasanya jam 1 sampai jam 3. Biasanya seperti ini. Nah, pastikan mengerjakan UAS ini tentunya sesuai dengan waktunya juga gitu ya. Tidak ada opsi apa namanya? Toleransi kaitan dengan ini gitu ya. Karena sekali lagi ini dihandle seluruh mahasiswa apa namanya? Untuk seluruh mahasiswa di UNY, jadi tidak sangat memungkinkan kalau dibuka satu persatu request dari sesuai dengan request dari mahasiswa. Ya, jadi pastikan teman-teman menyediakan kelonggaran waktu dan perangkat ya mestinya ya, sehingga di waktu UAS ini dibuka, teman-teman bisa mengerjakan sesuai dengan waktunya dan perangkat yang sesuai yang dibutuhkan. UASnya juga sudah ada keterangannya, jumlahnya 60 ya, pilihan ganda saja, waktunya 90 menit ya, dan seterusnya. Ya, di sini ada juga keterangan hanya bisa dicoba 1 kali gitu ya. Dan UAS ini juga pastikan teman-teman kerjakan ya, jangan sampai terlewatkan karena sudah diinformasi dari awal ya, sehingga nanti silakan bisa diatur waktunya agar tidak terlewatkan. Ya, di pengalaman-pengalaman yang lalu tuh sering sekali banyak kejadian ketiduran ya dan semacamnya. Nah, yang hal-hal semacam itu tentu tidak ada toleransinya. Jadi tanggung jawab atau resiko ya ditanggung sama si mahasiswa tersebut. Jadi silakan karena sudah diinformasikan teman-teman bisa bisa menjadwalkan secara khusus biar bisa mengerjakan UAS tersebut gitu ya. Termasuk perangkatnya juga harus dipersiapkan karena tidak ada alasan wah internetnya baru mati begitu ya. Semuanya bisa dipersiapkan dengan baik. Nah, itu adalah hal-hal yang ada di Bismart ya yang teman-teman harus aktivitas yang harus dijalankan. Ya secara umum mata kuliah ini mata kuliah yang gampang gitu ya. Karena saya rasa teman-teman juga sudah familiar ya dengan istilah-istilah yang mungkin nanti akan kita pelajari. Ya, cuman mungkin ada beberapa materi-materi yang mungkin benar-benar baru dan baru baru pertama kali didengarkan gitu ya di mata kuliah ini. Nah, untuk materinya apa aja? Di pertemuan pertama kita akan membahas kaitan dengan pengantar gitu ya. Perkenalan apa sih transformasi digital, kemudian
di minggu kedua ada revolusi industri 4.0 yang mungkin setahun 2 tahun yang lalu hampir semua orang berbicara ini gitu ya. Ya, walaupun banyak juga yang nggak ngerti ya, tapi apa banyaklah pejabat-pejabat itu yang ngomong kaitan dengan ini gitu ya. Terus kemudian ada teknologi digital, media sosial. Ini saya rasa semuanya sudah paham, tapi pasti nanti ada hal-hal unik atau hal-hal yang mungkin baru bagi teman-teman. Terus juga ada Web 2.0, ada etika dan privasi digital, yang ini menurut saya juga sangat penting ya di zaman yang serba internet sekarang ini. Kemudian ada pengenalan algoritma, bahasa pemrograman, pemrograman web, tren digital, ya, teknologi cloud computing, big data, blockchain, AI, machine learning, dan Internet of Things. Yang mana beberapa mungkin baru ya, seperti blockchain, Internet of Things, ataupun cloud computing bagi teman-teman, karena mungkin ya memang tidak ada mata kuliahnya begitu ya. Cuman yang perlu dipahami, ini adalah mata kuliah pengantar ya. Jadi jangan punya asumsi atau punya eh, ekspektasi, wah ini di sini belajar bahasa pemrograman gitu ya. Nanti setelah mata kuliah ini selesai saya jadi bisa bikin program gitu ya. Nah itu ya tidak seperti itu gitu ya. Ini hanya pengantar saja sehingga teman-teman kenal, oh ada bahasa pemrograman ya. Kalau di prodi yang berkaitan, misalnya TI sendiri, bahasa pemrograman ini bisa jadi dari semester 1 sampai semester akhir itu belajar ini semua ya. Oleh karena itu, tadi ya, kembali ke pernyataan saya, ya jangan punya ekspektasi satu kali pertemuan ini, kemudian teman-teman nanti berharap bisa menjadi apa paham atau mengerti, bisa bikin program gitu ya, itu agak mustahil gitu ya. Sehingga di sini hanya perkenalan saja sekali lagi, semuanya sifatnya perkenalan, sehingga paling enggak teman-teman tahu bahwa ada teknologi-teknologi yang ini yang eh, dapat mengubah bagaimana sih dunia ini jadi bekerja. Ya, jadi teknologi-teknologi yang nanti akan kita pelajari itu adalah teknologi yang banyak mengubah dunia. Nah, itu adalah gambarannya ya. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa setiap akhir itu kan ada kuis. Nah, kuis ini itu hanya bisa dikerjakan 1 kali, ya. Attempt allowed-nya cuma 1 kali. Sehingga ada kemungkinan ya bisa dapat nilai yang kurang bagus. Ya, walaupun saya yakin nilainya pasti bagus-bagus karena soalnya relatif mudah gitu ya. Nah, oleh karena itu biasanya kalau di kelas saya ada tugas tambahan ya. Harapannya sih bisa untuk apa? Mengejas nilai agar kalau kuisnya itu tidak terlalu optimal, ya saya masih bisa memberikan tambahan nilai gitu ya. Cuman ada tugas ya. Karena di Bismart ini template dari koordinator mata kuliah umum itu bentuknya seperti ini dan kita tidak bisa menambahkan, sehingga saya menambahkan atau menginisiasi satu satu ini lagi lah ya, satu platform lagi, biasanya di Google Classroom. Silakan di screenshot, nanti silakan semuanya bisa join ke Google Classroom ini untuk tugas tambahannya. Tugas tambahannya kalau nggak cuma 1 atau 2 gitu ya, tidak lantas setiap minggu ada ya. Jadi tugas tambahan ini yang sifatnya nanti mungkin berbasis project ya, tidak pilihan ganda seperti yang ada di kuis yang di Bismart, tapi berbasis project, apakah individu atau kelompok ya nanti ditunggu aja informasinya di sini. Ya ini masih saya susun gitu ya, agar nanti dalam memberikan penilaian itu eh, ya mudah gitu ya. Ya kalau memang hasil dari kuisnya itu kurang begitu bagus, tapi projectnya terpenuhi minimum penilaiannya, ya nanti dengan mudah juga saya bisa memberikan kelulusan gitu ya dengan mudah. Jadi tujuannya itu ya, bukan nambah-nambahi beban, tapi realitanya kadang nilai kuis itu sangat, saya nggak tahu ya, ngerjakannya mungkin sambil ngantuk-ngantuk gitu ya, terus kemudian asal klik-klik gimana, eh ya nilainya juga nggak optimal gitu. Padahal cuma 10 soal gitu ya. 10 soal kalau udah salah 4 itu cuma 6 gitu ya. Nah itu kalau berlangsung 16 kali, tentunya nilainya kan jadi sangat kecil gitu ya. Apalagi UASnya pilihan ganda juga ya. Nah oleh karena itu agar relatif lebih mudah saya melakukan penilaian, makanya saya kasih tugas tambahan biar nilainya itu bisa di-adjust sesuai dengan eh, apa tambahan tugas yang kalian kerjakan. Jadi silakan sekali lagi ini di screenshot, nanti silakan join
Nanti informasi lengkap kaitan dengan tugas tambahan akan saya sampaikan di minggu-minggu selanjutnya. Nah, itu adalah gambaran, oh ini udah ada yang join ya. Ini adalah gambaran eh, kaitan dengan mata kuliah ini gitu ya. Terus presensi ya nanti akan saya lakukan setiap minggu, cuma ini karena belum jamnya ya, jadi nggak bisa. Nanti tolong satu orang informasi ke saya gitu ya, jam 15.50 mohon mohon bisa informasikan biar saya generate tokennya lagi gitu ya. Kalau sekarang walaupun tokennya teman-teman tahu tapi nggak bisa dimasukkan karena belum waktunya gitu ya. Ya nanti sekitar 15.50 mohon di info di grup biar saya generate token yang baru sehingga nanti bisa saya share ke grup. Wah, ini saya baru pertama kali nih ya, baru ngajar sampai jumlahnya 59 mahasiswa, ini banyak sekali. Ya wis. Itu adalah gambaran ya yang teman-teman harus eh, lalui atau jalani untuk mata kuliah ini. Oke, sebelum kita lanjutkan mungkin ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan, silakan. Sudah cukup jelas ya? Nah, terus nah, untuk pertemuan pertama ini ya kita hanya sedikit membahas kaitan dengan pengantar. Nah, ini saya share screen-nya saya ganti dulu deh. Ini nggak kelihatan yang slide-nya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi gitu ya. Ya, ini tapi karena hanya pengantar jadi mungkin hanya sebentar saja dan sedikit materinya. Jadi ini mata kuliah umum yang tadi sudah saya sampaikan ya. Semuanya mengambil mata kuliah dan ini sifatnya wajib. Dosennya biasanya diambilkan dari prodi-prodi yang relevan gitu ya, mulai dari elektro, elektronika, informatika, ataupun yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian ini 2 SKS ya. Ada yang mengambil di mata kuliah ini ada yang prodinya itu disetting di mata kuliah apa namanya di semester genap, ada yang di semester ganjil gitu ya. Nah, di ADP ini berarti di semester genap gitu ya. Terus sekali lagi ini sifatnya wajib dan harus lulus. Kalau enggak ya makanya diwajibkan untuk mengulang gitu ya. Terus kita coba lihat video ini. Nah, itu adalah gambaran sedikit ya. Gambaran apa yang terjadi di dunia ini sekarang nih ya. Ini contohnya ya. Aduh, malah keklik. Uber. Nah, Uber eh kalau di Indonesia nggak ada ya. Ini salah satu perusahaan terbesar, taksi terbesar ya, perusahaan taksi terbesar di dunia. Tapi uniknya nggak punya kendaraan ya, nggak punya mobil gitu ya. Terus ada Alibaba, ini salah satu perusahaan retailer terbesar ya, paling bernilai gitu ya di dunia. Tapi uniknya juga ini nggak punya gudang ya. Jadi bayangkan ya, dia jualan produk tapi nggak punya gudang. Nah, ini kondisinya seperti itu sekarang. Nah, ini kalau teman-teman ke luar negeri gitu ya mau nginep, ini mirip seperti di Indonesia itu seperti Airi begitulah ya. Nah, Airi kalau di luar negeri ini ada yang namanya Airbnb. Sebenarnya Airbnb udah kenal lebih dulu ya. Yang ada di Indonesia ini cloningnya lah ya, karena Airbnb nggak tidak bisa masuk Indonesia. Kemudian Airbnb sendiri ini apa? The world's largest accommodation provider. Jadi yang memberikan akomodasi penginapan gitu ya terbesar di dunia. Tapi uniknya sekali lagi nggak punya bangunan ya. Tapi dia termasuk perusahaan yang
menyediakan penginapan terbesar di dunia. Terus ini ada WeWork ya. Ini kantor virtual gitu ya, yang dimana 300 ribuan orang itu bekerja di dalamnya, tapi kantor ini sendiri cuma punya 2 ribuan pekerja. Nah, itu adalah fenomena-fenomena yang ada sekarang ini gitu ya. Coba saya cek. Terus ada lagi beberapa fenomena yang lain gitu ya. Misalnya Gojek. Ya, kalau di Indonesia ada Gojek. Nah, sebentar, saya cari slide saya dulu. Jadi ada transisi dari pekerjaan yang konvensional gitu ya. Mana ya? Itu menjadi digital gitu ya. Bentar, apa ya namanya ya? Soalnya saya lupa kemarin saya buka. Nah, terus juga ada yang lain ya. Contohnya misalnya eh ini tahun berapa ya? Saya ambil data ini kalau nggak salah 2022 ya. Tapi mungkin masih relevan. Kayak Starbucks itu bukan perusahaan kopi, apa namanya? Tidak hanya sekedar perusahaan kopi gitu ya, tapi ternyata Starbucks ini menjadi perusahaan yang paling banyak transaksi mobile payment-nya gitu ya, dibandingkan dengan bank itu sendiri. Nah, terus juga uniknya Facebook ataupun sosial media yang ada sekarang ini itu adalah the biggest media outlet, creates no content. Mereka itu salah satu media terbesar di dunia ini, tapi uniknya mereka nggak bikin konten, nggak punya konten. Ya, kontennya itu kan yang melekat ke ke user kan gitu ya. Nah, itu semua pasti ada sesuatu yang membuat ini terjadi ya. Ada pergeseran dari cara-cara yang konvensional itu bisa menjadi seperti ini, pasti ada alasannya. Alasannya apa? Yang paling utama, teknologi yang paling mendasari perubahan-perubahan ini adalah internet. Jadi internet itu benar-benar mengubah dunia ya, dari cara yang tidak ada, bahkan yang cara yang belum pernah dibayangkan, tiba-tiba menjadi ada dan bisa dilaksanakan. Plus ya, di akhir-akhir ini semuanya serba mobile, jadi ditambah lagi internet dan mobile ini menjadi sebuah eh, apa ya, trigger gitu ya, sehingga banyak sekali peluang-peluang yang atau perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti sekarang orang bayar nggak usah pakai uang gitu ya, tinggal scan gitu. Bukan maksudnya bukan nggak pakai uang ya, tapi maksudnya nggak pakai uang fisik gitu ya. Tetap harus pakai uang, cuman bentuk uangnya itu dalam bentuk digital gitu ya, tinggal scan atau bahkan kalau yang sudah bagus ekosistemnya ya tinggal jam aja tempel gitu ya. Jadi saya pernah ke luar negeri itu kalau bayar di kereta gitu ya, nggak perlu tempel apa-apa begitu ya, tinggal tempelin aja jamnya ya, nggak perlu, maksudnya nggak perlu pakai kartu, nggak perlu pakai HP gitu ya. Jadi jam itu sudah ada NFC-nya, tinggal ditempel ke alat readernya, otomatis nanti dia akan mengurangi saldo dan kita mendapatkan hak akses gitu ya, atau tiket gitu. Nah, itu adalah sedikit gambaran ya bahwa banyak terjadi perubahan. Terus salah satu momen-momen terbesar juga di ranah internet ya, tadi saya mengatakan karena internet itu salah satu hal yang banyak mengubah dunia. Ini juga sebuah beberapa fakta gitu ya, bahwa adanya YouTube, Instagram itu juga ada sejarahnya. Jadi YouTube ini dulu bukan punyanya Google, tapi kemudian dibeli sama Google, gampangnya gitu ya.
Sehingga waktu itu ada 65 karyawannya YouTube ya, itu bisa mendapatkan uang 25 juta dolar ya. Tapi kemudian YouTube diambil alih sama Google dan mereka tetap dipekerjakan sebagai karyawan Google waktu itu. Instagram juga ya, bahkan waktu itu lebih sangat ekstrim sekali. Jadi Instagram itu hanya dikelola sama 13 orang. Ya, bayangkan ya. Di awal-awal ada Instagram itu mereka hanya dikelola Instagram itu hanya dikelola 13 orang, kemudian dibeli sama si Facebook gitu ya. Sehingga satu orangnya itu dapat 77 juta dolar ya. Nah, yang paling fenomenal WhatsApp ya. WhatsApp ini dibeli sama Facebook sama Meta gitu ya. Dan waktu itu dibeli hanya punya 55 karyawan. Padahal ini perusahaan yang memberikan fasilitas yang mana kayaknya semua orang pakai gitu ya. Siapa yang nggak pakai WhatsApp ya, terutama di Indonesia. Ya, yang kita tahu pasti kan di Indonesia ya. Tapi mungkin ada juga negara-negara yang memblokir seperti Cina, ya Korea Utara itu memang nggak bisa ya. Cuman negara-negara yang umum WhatsApp ini jadi eh, apa? Ya udah penggantinya messenger yang ada gitu ya. Ini utamanya ini ya, walaupun handphonenya mau apapun, tapi messenger utamanya pasti pakai WhatsApp. Oleh karena itu kemudian dibeli sama Facebook dan dihargai waktu itu sangat besar sekali sehingga satu orangnya itu bisa dapat 345 juta US dollar ya. Nah, itu adalah fenomena di mana ketika internet sudah sangat masif, kemudian banyak hal-hal yang unik terjadi. Nah, kemudian untuk mata kuliah ini itu ada CPMK ya, jadi menguasai konsep dan dasar transformasi digital, mampu menganalisis suatu konsep perkembangan transformasi digital dari aspek input, proses, dan output, kemudian dapat mengolah informasi untuk menyelesaikan permasalahan terkait bidang ilmu yang ditekuni. Jadi nanti harapan saya sih proyek nanti ada hubungannya dengan prodi gitu ya, jadi tidak sekedar bikin proyek aja, tapi kalau saya sedang mencoba gitu ya agar nyambung dengan prodinya. Oke, saya rasa udah 30 menit. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup ya. Sudah cukup jelas juga semuanya ya. Sehingga untuk perkuliahan selanjutnya ya nanti saya komunikasikan lagi di grup sehingga biar efektif gitu. Tapi yang jelas untuk pertemuan ini pertama ini ya memang sedikit aja materinya gitu ya. Jadi nggak perlu lama-lama. Dari saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya N ya.